Sebelumnya aku udah dapat 33 LOE dari 27 kampus di seluruh dunia. Halo guys, kembali lagi sama aku Andi. Di video kali ini aku mau cerita tentang sistem perkuliahan di Belanda. Sekarang aku lagi S2 di Wageningen University and Research. Belum aku memutuskan untuk kuliah di sini, sebelumnya aku udah dapat 33 LOE dari 27 kampus di seluruh dunia. Dan sejauh ini aku gak menyesal untuk memilih Wageningen University and Research. Aku gak akan bilang ini kampus yang terbaik, tetapi ini adalah kampus yang aku butuhkan. Baik dari segi lingkungannya ataupun dari kurikulumnya benar-benar sesuai dengan yang aku butuhkan. Nah, gimana sih dan apa sih bedanya sistem perkuliahan di Belanda ini? Pertama, program S2 di Wageningen University and Research itu adalah 2 tahun. Tahun pertama itu kita full course dan di tahun kedua itu fokus tesis dan internship. Di periode 1 itu kita benar-benar difokuskan untuk menyerap ilmu-ilmu terkait dengan field yang kita minati. Kemudian di periode 2-nya itu kita udah agak dibebani dengan course lagi, tetapi tinggal mengaplikasikan ke dalam tesis maupun internship. Kita dikasih waktu 6 bulan untuk mengerjakan tesis kita dan 4 bulan untuk internship. Kebanyakan kampus-kampus lainnya itu termasuk di Belanda sendiri, itu untuk program master yang social science itu 1 tahun. Dan menurutku 1 tahun itu kurang, dimana fokus kita itu terbagi ke harus mengerjakan tesis dan juga untuk menyerap course banyak-banyaknya. Kemudian di tahun pertamanya itu kita harus menyelesaikan 60 ECT. Jadi di sini sistemnya bukan SKS tapi European Credit Transfer, di mana 1 ECT itu setara dengan 0,75 SKS di Indonesia, guys. Jadi di tahun pertama itu kita menyelesaikan setara dengan 40 SKS di Indonesia. Kalau kita di Indonesia menggunakan sistem semester, kalau di sini itu namanya sistem period, di mana 1 tahun itu kita ada 6 period. Dan untuk periode ini dibagi 2 lagi, guys. Ada periode panjang, ada periode pendek. Untuk periode panjang, kita belajar selama 2 bulan atau 8 minggu, di mana kita belajarnya itu hanya 2 minggu. Kemudian di minggu ke-7 itu kita dikasih waktu untuk belajar sendiri, namanya study week. Jadi ini persiapan untuk ujian, dan di minggu 8-nya itu kita langsung minggu ujian. Jadi, kita belajar 1 buku itu benar-benar hanya dalam waktu 6 minggu sebelum kita study week dan akhirnya ujian di matkul tersebut. Ini plus minus sih menurutku. Kita bisa lebih fokus karena di tiap periode itu kita hanya dikasih matkul itu biasanya 2. Kadang lebih juga, nanti aku jelaskan. Di periode ini aku hanya menempuh 2 matkul. Itu ada sesi pagi dan sesi siang. Jadi 1 matkul di sesi pagi, mulainya itu paling pagi jam 8.20. Kemudian di sesi siang mulainya sekitar jam 1 setelah istirahat. Jadi kita bisa lebih fokus karena gak banyak matkul yang tercampur aduk gitu loh. Cuma minusnya ya pace-nya kenceng banget sih. Jadi kita gak punya waktu banyak untuk adaptasi. Dari pertemuan pertama itu harus benar-benar langsung in. Karena kalau enggak ya kita benar-benar ketinggalan, guys. Waktunya cuma 6 minggu untuk menyelesaikan 1 buku yang tebal. Di periode pendek itu di periode 3 sama 4 itu sekitar bulan Januari dan Februari, itu periodenya lebih pendek. Jadi di periode pendek ini waktunya cuma sebulan, guys. Minggu 1, 2, 3 kita belajar, dan minggu keempatnya dikasih waktu 3 hari untuk self study. Di pekan keempat itu hari keempat sama hari kelima itu langsung ujian.
Nah, di mana di periode 3 dan 4 itu biasanya kita hanya dikasih satu matkul. Jadi sesi pagi dan siang itu matkulnya ya udah matkul itu terus. Kalau kita misalkan gak suka dengan matkulnya, mau gak mau ya harus dimakan gitu. Sejauh ini menurutku it work for me karena aku tuh kayak overwhelmed gitu kalau kebanyakan matkul. Kita tugasnya dalam seminggu itu juga banyak kan matkul ini. Ada tugas matkul itu, ada tugas, belum kalau dua-duanya itu ada tugas paper gitu loh. Kebayang sih overwhelmnya. Jadi aku sangat enjoy sih dengan sistem periode ini sejauh ini. Tadi kan aku bilang kalau periode panjang di minggu ke-7 itu ada sesi self study. Nah, di sesi itu juga mereka nyediain waktu 1 hari untuk question hour, di mana kita dikasih kesempatan tuh untuk nanya lagi ke dosen-dosen bila mana masih ada materi-materi yang belum kita kuasai atau belum kita paham sebelum benar-benar ujian. Dan menurutku itu bagus sih, kadang kita kan di kelas itu ada blanknya, dan ketika kita belajar sendiri itu belum tentu kita paham itu loh. Jadi di kesempatan itu tuh membantu banget buat kita untuk memahami detail materi. Belajarnya sendiri itu mungkin ini basic ya, bukan cuma di luar negeri tapi di Indonesia juga. Jadi kalau kita S2 itu beda dari jenjang-jenjang pendidikan kita di bawahnya, di mana kita perlu benar-benar membaca dulu banyak teori-teori materi malam sebelum kita masuk ke kelas. Kalau kita nggak paham itulah, apalagi kita sebagai orang Indonesia, tantangannya juga bukan cuma materi tapi juga bahasa. Mungkin kalau kalian udah pada native English-nya nggak ada masalah, tapi buat kita yang nggak kebiasa gitu pakai Inggris di sehari-hari itu kayak tantangannya double kan, sehingga benar-benar kita harus paham dulu konsepnya sebelum benar-benar masuk ke kelas supaya kita bisa engage di kelas. Sistem penilaiannya itu di Belanda pakai sistem nilai 1-10 termasuk IP-IPK-nya guys. Batas kelulusannya itu 6, tapi di beberapa matkul 5,5 itu dibolehin. Di Word ini bagusnya kalau kita amit-amit gitu loh gagal ujiannya kurang dari batas minimal, itu kita dikasih kesempatan sekali lagi untuk istilahnya remedial, namanya kalau di sini resit. Nah itu tapi kesempatannya cuma sekali. Kalau misalkan setelah sekali itu gagal, ya udah kita ngulang lagi matkulnya. Kita juga sebenarnya bisa, kalau misalkan kita setelah lihat soal itu gak bisa, kita bisa langsung keluar. Karena di sini sangat memperhatikan well-being mahasiswanya guys. Jadi kalau kita ngerasa gak bisa gitu loh di exam, ya udah kita tinggalin keluar gitu loh. Nanti berjuang lagi di resit. Cuma buat kita mahasiswa internasional kayak sayang banget gitu loh ngelewatin kesempatan untuk gak nyoba sama sekali. Jadi kalau strategiku ya udah coba dulu sebisanya di kesempatan pertama, kalaupun nanti amit-amit gagal gitu, ya udah berjuang lagi di resit, tapi mudah-mudahan jangan sampai ya guys. Dan ini dalam 2 minggu ke depan itu aku mau menghadapi ujian pertama kalinya di sini, mohon doanya supaya lancar segalanya. Bicara mengenai well-being, jadi saking well-beingnya di ini, kita tiap habis belajar 40 menit itu dikasih kesempatan 10 menit istirahat gitu. Karena aturannya tiap 40 menit jeda 10 menit. Kenapa? Karena itu memberi kesempatan untuk mahasiswa untuk kayak ambil napas sejenak dari padatnya materi. Begitupun untuk dosen itu menurutku work banget dan sangat helpful bagiku. Terutama untuk matkul-matkul yang susah. Kadang mungkin kita bisa aja ngeblank di tengah jalan. Setelah jeda 10 menit itu, pikiran jadi lumayan fresh. Jadi kita bisa connect lagi gitu loh ke materi. Aku sangat suka sih kayak aturan kayak gini. Awalnya mungkin kayak lebay banget gitu loh. Tiap baru 40 menit, jeda 10 menit. Tapi ternyata itu seriusan ngebantu banget guys. Ini tips belajar juga, aku dapat tips dari seseorang yang pernah kuliah di luar negeri sebelumnya. Kalau kita misalkan gak berani nanya di kelas itu kita gak bakal nanya sama sekali sampai selesai kuliah. Tips dia itu beranikan untuk nanya. Mungkin untuk pertama kali nanya itu susah sekali, apalagi mungkin kita gak pede dengan Inggris kita, takut berantakan struktur kalimatnya. Nah yang penting coba dulu aja. Kalau kita gak pede ya udah cari chat GPT dulu gimana struktur yang benar. Kita
harus paksain diri untuk ngomong dulu sekali biar ngelepasin adrenalin kita. Dan itu benar-benar work di aku guys. Awalnya aku mau nanya tuh takut-takut gitu, takut salah, dan Inggrisku tuh gak bagus-bagus banget gitu loh, jauh dari kata bagus. Makanya untuk pertama kali sebelum nanya tuh aku sampai pastiin dulu struktur kalimat yang mau aku keluarin itu udah bener belum. Dan setelah nanya pertama, bener ada kelegaan gitu dalam diri kita tuh guys. Dan ternyata aku tuh nyadar bahwa kita tuh gak harus punya perfect English untuk nanya, as long as kayak profesornya ngerti. Dan kalaupun gak ngerti, biasanya dia konfirmasi lagi, maksudmu kayak gini. Ternyata gak seburuk itu gitu loh untuk nanya tuh. Kayak habis aku ngomong sekali itu, kedepannya jadi lebih leluasa gitu guys, karena adrenalinnya udah keluar. Itu mungkin tips buat kalian yang masih belum berani ngomong. Paksain dulu sekali ngomong, habis itu pasti kedepannya lega. Itu work banget di aku guys. Oh ya, satu course itu di sini bisa banyak dosennya guys. Jadi aku di sini kan baru belajar 2 matkul. Satu matkul itu 2 dosen, dan satu matkul itu 4 dosen guys. Jadi benar-benar kita diajar sama orang yang sesuai dengan kompetensinya. Kayak aku di matkul kedua itu ada matkul namanya Rethinking Economic for Real World. Jadi kita melihat sisi ekonomi dari perspektif pandangan lainnya. Jadi kalau kita biasanya hanya melihat ekonomi itu, kalau market gak seimbang nanti akan nyesain sendiri, itu kan asumsi-asumsi. Nah, kita tuh di matkul ini belajar tuh dari pandangan lain, oh ini tuh gak benar, harusnya ada gini gitu. Kita tuh belajar tentang behavioral economic, terus institutional economic, terus ecological, Marxism, terus feminis. Tuh tiap teorinya itu punya profesor sendiri yang ahli di bidangnya, sehingga bisa sampai 4 profesor untuk satu matkul. Di sini ada juga KKN, program studiku itu KKN-nya di periode ke-6, periode terakhir di tahun pertama. Bedanya KKN di sini tuh kita langsung terjun ke perusahaan langsung guys. Jadi kita campuran kan nanti dari berbagai program studi, kemudian dikasih kasus dari perusahaan. Misalkan perusahaan, jadi dia tuh punya kayak sisa kulit sapi yang dia tuh gak tahu mau diapakan gitu loh. Nah, tugas kita gimana caranya membuat si residual itu menjadi nilai tambah semaksimal mungkin. Bedanya KKN-nya itu di situ guys. Jadi kita dikasih real cash dari tiap perusahaan, dan kita dituntut untuk menjadikan si cash itu tuh jadi nilai tambah gitu bagi perusahaannya. Tadi kan aku bahas tentang nilai, dan di sini untuk dapat nilai 6-7 itu pun sangat susah gitu guys, apalagi untuk 9-10 itu kalau kata study advisor ke itu kayak kamu boleh berharap tapi jangan terlalu ekspektasi kalau harapan itu jadi kenyataan, kayak gitu. Dan pengalamanku sejauh ini memang susah banget untuk dapat nilai 9-10 itu, untuk dapat nilai perfect. Karena benar-benar di sini itu kayak menghargai sistem pendidikan gitu guys. Jadi benar-benar kita dapat nilai 9-10 itu kalau kita menyajikan sesuatu yang gak cacat sama sekali. Jadi membuat kita itu benar-benar mengapresiasi nilai yang kita dapat. Aku tuh berkali-kali ngerasa tugasku itu udah bener, ternyata ada detail-detail kecil membuat nilaiku itu jadi berkurang banyak. Cuma mereka tuh fair kok. Kalau nilai kita memang bagus, mereka gak segan-segan untuk memuji, dan mereka tiap ngasih nilai itu selalu memberi kita kesempatan kalau kita mau banding. Sekian dulu di video kali ini karena udah kepanjangan. Kita sambung lagi di part selanjutnya. See you kapan-kapan. Bye.